Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Teman-teman pasti masih ingat kan cerita Project Wanara chapter 9? Akhirnya, Rama berhasil mencapai puncak Mandalawangi di tempat pertama. Yeay! Yuk kita dengerin kelanjutan kisah Rama dalam Project Wanara chapter 10, Pengendalian Core. Are you ready? Selamat mendengarkan. Rama, Galih, Dirga, Yuna, dan Ayu akhirnya bisa beristirahat dan tertidur lelap di kamarnya masing-masing. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan untuk menuju puncak Mandalawangi. Keesokan harinya, "Jangan malas, lari yang kencang!" Dharma berteriak keras. Terlihat Rama, Galih, Dirga, dan Yuna berlari mengitari sebuah tanah lapang dengan ukuran seluas lapangan sepak bola yang berada di belakang mansion Project Wanara. Rama berada di posisi terdepan diikuti Galih, Dirga, dan Yuna. Semua orang telah nampak sangat lelah dan bermandikan keringat. Galih, Dirga, dan Yuna telah berlari 10 putaran, sedangkan Rama telah berlari 10 putaran lebih awal sehingga saat ini Rama telah berlari 20 putaran. "Pak Dharma, sampai kapan lari terus begini?" tanya Rama kepada Dharma. "Ini adalah putaran terakhir," jawab Dharma. "Syukurlah," pikir Rama. Setelah 1 putaran berlalu, "Rama, tambah 2 putaran, yang lain berhenti dan istirahat," ujar Dharma. "Pak Dharma, apa-apaan ini?" protes Rama tidak terima. "Tambah 4 putaran," ujar Dharma. "Tidak adil, yang lain sudah berhenti tapi kenapa aku harus masih berlari? Lagi pula, apa-apaan dengan si Ayu itu?" Rama semakin kesal saat melihat Ayu yang hanya duduk manis dan meminum segelas teh hangat bersama Julia sambil melihat anggota tim lain berlari. "Aduh, sepertinya kaki Ayu semakin bengkak nih," ujar Ayu berpura-pura terlihat kesakitan. Rama melihat Ayu dengan perasaan kesal. "Tambah 6 putaran," ujar Dharma. "Ah, sial!" "Tambah 8 putaran," ujar Dharma. "Woi!" teriak Rama. "Tambah 10 putaran," ujar Dharma. Cukup, maaf. Siap 10 putaran, Pak," teriak Rama pasrah dan dengan terpaksa berlari 10 putaran lagi. "Semangat, Kak Rama!" teriak Ayu menyemangati Rama. "Ayo Rama, semangat!" teriak Galih sambil tertawa. "Hei, kurang ajar kau Galih," ujar Rama. "Tambah!" kata-kata Dharma terhenti. Tidak, maaf," ujar Rama memotong ucapan Dharma sambil mempercepat larinya. Akhirnya, 10 putaran tambahan bagi Rama pun selesai. Rama tergeletak dengan napas tersengal-sengal. Anggota tim lain nampak terlihat lebih segar sebab telah mendapat istirahat yang cukup saat menunggu Rama selesai berlari. "Pemanasan kalian selesai. Kita lanjutkan latihan berikutnya," ucap Dharma. "Pemanasan?" Rama terkejut dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Dharma. "Pak Dharma, maaf. Saya boleh istirahat dulu?" tanya Rama dengan sopan. "Tam!" lagi-lagi ucapan Dharma terhenti. Tidak, ayo lanjut latihan berikutnya," teriak Rama berpura-pura semangat. "Bagus," sahut Dharma. Tadinya
Aku mau bilang, tampaknya kamu memang perlu waktu untuk istirahat, Rama. Tapi aku tidak mau menurunkan semangat kamu. Ayo kita lanjutkan. Ucap Dharma tanpa rasa berdosa. Rama pun tercengang. Ah! Teriak Rama diikuti dengan suara tawa anggota tim lainnya. Latihan terus dilanjutkan hingga tiba waktu istirahat makan siang untuk memulihkan energi. Setelah istirahat dan makan siang, latihan dilanjutkan kembali hingga sore hari. Di hari itu, Rama telah berlari sebanyak 50 putaran, melakukan push-up, sit-up sebanyak 50 kali, serta latihan-latihan fisik lain yang Rama sendiri tidak menghitung jumlahnya. Namun, tentu porsi yang diberikan Rama lebih banyak dibandingkan anggota tim lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki Rama. Latihan seperti ini terus dilakukan secara berulang dan konsisten selama 1 bulan, dengan peningkatan porsi latihan sebanyak 2 kali lipat setiap minggunya. Ayu yang baru bisa melakukan pelatihan fisik pada hari ketiga, berusaha dengan sangat keras untuk mampu mengejar ketertinggalannya. 1 bulan kemudian, "Aku lelah," ujar Rama. 9. Setidaknya nilai potensi sialan ini naik 1 angka. Tambahnya sembari melihat jam tangan miliknya. Kalian telah melatih fisik kalian secara konsisten selama 1 bulan penuh. Sore ini akan sedikit berbeda, ujar Dharma. Apa kita akan tambah porsi latihan lagi, Pak Dharma? Tanya Rama tertunduk lesu dan pasrah. Tidak, jawab Dharma tegas. Sekarang kami akan ajarkan kalian tentang core, tambahnya. Seluruh anggota tim terdiam dan menyimak dengan seksama. Apa itu? Tanya Yuna membuka percakapan. Coba kalian lihat pohon besar itu, ucap Dharma sembari menunjuk salah satu pohon besar yang berada di area tersebut. Dharma mengangkat tangannya sejajar dengan bahu, menunjuk pohon dengan jari telunjuk kanannya dan tiba-tiba sebuah ledakan besar menghancurkan pohon tersebut dan mengejutkan semua orang. Seluruh anggota tim tercengang dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Gila, apa itu? Teriak Gali. Ledakan itu dihasilkan dari manipulasi core. Singkatnya, core bisa disebut sebagai energi tenaga dalam atau inner power. Dharma mulai penjelasan. Mulai saat ini, kalian akan mempelajari hal tersebut. Seharusnya fisik kalian sudah cukup terlatih untuk dapat mempelajari core, tambahnya. Hebat! Itu hebat sekali, Pak Dharma! Teriak Rama dengan sangat semangat hingga ia melupakan lelahnya. Jadi, nanti kita semua bisa melakukan itu ya, Pak? Tanya Ayu. Tentu, bahkan sesuatu yang lebih hebat daripada itu, jawab Dharma. Wow, Ayu sangat kagum. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang, Pak Dharma. Tunggu apa lagi? Tanya Rama. Hah, dasar tidak sabaran, ucap Dharma. Kalian istirahatlah terlebih dahulu. Kita akan berkumpul di aula pukul 7 malam, tambahnya. Baik, teriak seluruh anggota secara serempak. Tepat jam 7 malam, seluruh anggota tim telah berkumpul di aula yang terletak di dalam mansion. Dharma dan Julia telah bersiap untuk memberikan pelatihan selanjutnya. Seperti yang sudah Tuan dan Nona ketahui, sekarang kami akan ajarkan kalian tentang bagaimana melatih core. Julia membuka penjelasan. Tadi sore Pak Dharma telah menunjukkan cara kerja core dengan meledakkan sebuah pohon besar. Itu adalah hasil dari manipulasi core yang dilakukan oleh Pak Dharma, tambahnya. Julia, apa kamu bisa meledakkan pohon besar juga? Tanya Rama dengan sedikit bercanda.
Tiba-tiba Julia mengangkat tangannya setinggi bahu dan menunjuk Rama menggunakan jari telunjuknya. "Apa Tuan Rama ingin mencobanya?" tanya Julia dengan sedikit tersenyum. Rama terkejut dan tidak bisa berkata apapun. Tubuh Rama terasa bergetar ketakutan. "Maaf membuatmu terkejut, Tuan Rama. Saya hanya bercanda," tambah Julia sambil meminta maaf. "Tadi itu apa? Aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tekanan yang sangat mengerikan," pikir Rama dalam hatinya. Berbeda dengan Pak Dharma, Julia justru terasa lebih menakutkan. Dirga dan anggota tim lainnya juga berpikiran serupa. Selanjutnya, Julia menjelaskan tentang core secara spesifik dan detail. Core adalah energi tenaga dalam atau inner power yang secara natural dapat dimiliki oleh semua orang. Namun, hanya sedikit orang yang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkannya. Orang-orang terdahulu yang berlatih seni bela diri memiliki kemampuan mengendalikan core dengan sangat baik. Mereka menggunakan seni pernapasan yang didapatkan melalui pelatihan keras selama bertahun-tahun. Apa yang mereka lakukan saat itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ada yang bisa meringankan tubuh dan berjalan di atas air, ada yang bisa terbang, ada yang bisa membuat ledakan besar, ada yang bisa melakukan regenerasi tubuh, bahkan ada yang bisa melakukan raga sukma. Namun, pencapaian yang luar biasa itu hanya sebagian kecil dari kemampuan core yang sesungguhnya. Itulah yang dimaksud dengan core, ujar Julia. "Julia, kira-kira sejauh mana kita bisa memanfaatkan core ya?" tanya Ayu. Pada dasarnya tidak ada batasan dalam penggunaan core, namun kemampuan core tergantung dari kondisi natural masing-masing orang, jawab Julia. "Sekarang, perhatikan dan rasakan." Julia memejamkan matanya sebentar dan mengalirkan energi core ke seluruh penjuru Aula Mansion. "Perasaan apa ini? Terasa sangat nyaman," pikir Yuna di dalam hatinya. "Hebat, sangat nyaman dan menenangkan. Apa ini juga core?" tanya Galih. Betul, ini hasil dari manipulasi energi core. Berbeda dengan energi pertama yang penuh dengan tekanan negatif, manipulasi kali ini memiliki dampak positif bagi orang-orang yang dikehendaki oleh pengendali core, jawab Julia. Secara singkat, Tuan dan Nona bisa mengendalikan core sebagai energi penghancur maupun energi penyembuh, tambahnya. Terlihat Rama sedang tertidur sambil mendengkur dengan posisi berdiri. Nampaknya, energi yang dikeluarkan oleh Julia terasa sangat nyaman bagi Rama. Yang benar saja, bisa-bisanya dia tertidur, pikir Dirga. "Kak Rama, ayo bangun!" ujar Ayu berusaha membangunkan Rama, namun usahanya dihentikan oleh Dharma. "Shh!" Dharma memberikan tanda untuk berhenti dan jangan berisik. "Rama, tambah 10 putaran!" teriak Dharma dengan sangat kencang dan seketika membangunkan Rama. "Siap!" Dengan sigap Rama memberi tanggapan atas perintah Dharma dan mulai berlari, diikuti dengan gelak tawa seluruh anggota tim lainnya. Cerita tentang proyek Wanara Chapter 10, Pengendalian Core, selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan share, like, dan komen. Subscribe-nya juga ya. Tunggu kelanjutan kisah Rama di proyek Wanara Chapter 11 dengan judul Ledakan Energi.
Terima kasih dan see you!